Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja PAUK Jemaat Triorita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Salam sejahtera kepada kita semua, terutama buat jemaat-jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom meeting. Minggu ini kita akan beribadah dengan tuntunan tema memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, saya persilakan kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat 8 ayat 1 dan 2. Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Amin, firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan dari pelengkap Gedung Jemaat 14 pada ayat yang pertama. Selamanya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes ayat 9. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang Maha Kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita kepastian anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, sebagaimana di dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8 demikian. Aku mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Firman Tuhan. Kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah dalam pujian dari PKJ 138 ayatnya yang ke-3. Amanat hidup baru, karena itu saya undang jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai 26 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciderahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah petunjuk hidup baru. Amin firman Tuhan. Kita sambut dalam pujian PKJ 255. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi yang indah di hari yang pertama minggu ini, hari di mana juga sesungguhnya setiap kami memperingati kebangkitan-Mu pada hari pertama minggu itu. Dan kini Tuhan, Engkau telah himpunkan kami dalam satu persekutuan dalam bait-Mu yang kudus ini. Rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan landasi ibadah ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami memahami firman-Mu ini, agar kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari buku Almanak Kristen terbitan Baki, pembacaan kita minggu ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15.
Mohon izin saya lepas masker ya. Saya akan membaca keseluruhan pasal 3 ini biar kita utuh memahami tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dari kitab Kejadian ini dalam judul manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah,
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman itu, di Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Di hari Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dalam tuntunan tema memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Saya sengaja untuk membaca keseluruhan pasal 3 dari kitab Kejadian tadi, yang berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagaimana awal mulanya manusia sampai jatuh ke dalam dosa. Siapa dalangnya dan apa akibatnya. Semua terpapar jelas dalam perikop pembacaan kita tadi. Satu hal yang pasti bahwa dosa adalah pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Jadi kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu berarti bahwa manusia jatuh masuk dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Bagaimana manusia jatuh dalam pemberontakan terhadap penciptanya? Dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa dalangnya ialah iblis. Iblis datang merayu, datang membujuk, datang menipu manusia. Bapak Ibu, sesungguhnya cara iblis membuat manusia itu memberontak terhadap Allah bukan hanya dengan cara yang lembut, bukan hanya dengan cara membujuk, bukan hanya dengan cara merayu, bukan hanya dengan cara tipu-tipu. Tetapi iblis juga menggunakan cara yang kasar. Iblis menggunakan cara mengancam. Awas kau Yosua, kalau kau tidak ikut aku, itu kan cara mengancam, dan juga biasa disertai dengan gertakan. Dengan ancaman dan gertakan, bahkan disertai dengan ancaman pembunuhan dan permusuhan. Terhadap Adam dan Hawa, kita membaca tadi bahwa begitu liciknya tipu daya, godaan dan rayuan yang dilakukan iblis terhadap Hawa dan Adam. Kenapa saya katakan licik? Karena mereka menggoda, mereka merayu, mereka melakukan tipu-tipu dengan menggunakan firman Tuhan. Sangat berani, sangat licik. Menggunakan firman Tuhan untuk menipu. Ini luar biasa. Menggunakan firman Tuhan untuk merayu. Menggunakan firman Tuhan untuk membujuk. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan iblis dalam pembacaan kita tadi. Tentu
tentulah Allah berfirman. Bahasa yang digunakan oleh iblis. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Apakah di situ dikatakan jangan kamu makan buahnya, bukan? Kalau dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 malah di situ dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Dari bahasa itu saja iblis memang licik sekali untuk memutarbalikkan firman Tuhan, menggoda, merayu, mencobai kita. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali itu ya. Jadi iblis mengawali dengan memutarbalikkan firman Tuhan seakan-akan memakai firman Tuhan. Padahal yang dilarang kan hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau makan buah pohon itu atau bahkan merabanya, mereka akan mati. Dan iblis mulai menjatuhkan manusia ketika apa? Ketika manusia meresponi, ketika manusia menanggapi, ketika Hawa menanggapi apa yang diungkapkan oleh iblis. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat berharga dari sini bahwa kalau kita menanggapi iblis, hati-hati, kita akan terjerumus dengan godaannya. Kalau kita memberikan respon kepada iblis, maka segera akan dirasukinya kita. Karena itu selalu saya katakan, kalau kau tidak mau dirasuki, kalau kita tidak mau dirasuki iblis, jangan responi. Kalau tidak mau kerasukan setan, jangan percaya. Setan tidak akan merasuk kita, iblis tidak akan merasuk kita kalau kita tidak tanggapi. Tapi kalau kita responi, tidak aku percaya, tapi kata orang, bede. Lah itu kan sudah memulai meragukan kuasa Tuhan dan kemudian pelan-pelan membuka diri meresponi iblis. Ketika kita meresponinya, ketika kita menanggapinya, iblis akan segera masuk. Betapa liciknya iblis. Coba kita lanjutkan. Pohon apa yang dilarang makan? Pohon pengetahuan tentang yang baik, dan pertanyaannya ialah apa salah mengetahui yang baik dan yang jahat? Apa salah? Apa tidak baik? Apa tidak bagus untuk tahu, untuk paham tentang yang baik dan yang jahat? Salomo ketika berdoa kepada Tuhan kan minta itu toh, minta pengertian Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Apa yang salah di sini? Ketika manusia memakan, manusia mau mengetahui, manusia mau memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada yang mau menjawab? Bapak Ibu, memang mengetahui tentang yang baik dan yang jahat itu baik. Itu adalah hikmat, tentu tidak salah. Tetapi mengetahui yang baik dan yang jahat yang bersumber dari Tuhan. Tapi kalau mau mengetahui yang baik dan yang jahat dari iblis, itu yang salah. Dan iblis mau memperkenalkan yang baik dan yang jahat itu kepada Adam dan Hawa dari dalam diri iblis. Masalahnya di sini bahwa pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu menurut iblis
Akhirnya kemudian manusia mengukur yang baik dan yang jahat itu menurut iblis. Dan itu yang salah. Ketika kita melakukan, ketika kita memilah yang baik dan yang jahat menurut ukuran iblis, kita akan diperhadapkan dengan kematian. Karena itu melawan kuasa Tuhan, melawan kebenaran Tuhan. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau ukuran yang baik dan yang jahat itu ada pada diri kita manusia, bukan pada diri Tuhan. Bayangkanlah kalau ada berapa puluh yang hadir dalam rumah Tuhan ini, dalam gereja ini, yang masing-masing mengukur, menstandarkan yang baik dan yang jahat itu pada diri kita masing-masing. Si A bilang, oh itu baik. Si B bilang tidak, itu jahat. Si C bilang dia cantik. Si D bilang tidak, jelek. Orang akhirnya terjerumus kepada apa? Membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Mengukur yang baik itu hanya pada dirinya dan melihat orang lain itu salah melulu, jahat melulu. Inilah kehancuran yang dilakukan oleh iblis di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang sadar atau tidak, seringkali kita juga diperhadapkan dengan hal seperti itu. Kita hanya menganggap diri kita benar, kita hanya menganggap diri kita yang paling baik. Orang lain itu salah melulu, orang lain itu jahat melulu. Tahu tentang yang baik dan yang jahat itu penting, asal ukurannya, standarnya ialah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan. Ketika manusia jatuh dalam jebakan iblis, mengukur yang baik dan jahat dalam ukuran iblis. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat jawat. Kalimat ini sepertinya sederhana sekali, tapi luar biasa dalamnya. Orang yang mengukur standar baik dan jahat menurut iblis akan dipermalukan, akan ditelanjangi, dan itulah dosa pemberontakan. Bukannya berhikmat, tahu tentang yang baik dan yang jahat menurut firman Tuhan, tetapi ditelanjangi, dipermalukan. Lihatlah para pelaku kejahatan. Depan orang banyak, di depan umum, mereka hanya bisa tertunduk malu, dan kesalahannya ditelanjangi di muka umum. Pada dasarnya saudara-saudara, dosa hanya mempermalukan kita, menelanjangi kita. Bahkan selanjutnya dalam ayat 10 dikatakan bahwa orang yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah ditelanjangi kesalahannya, takut berhadapan muka dengan Tuhan karena mereka telanjang malu. Bandingkan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-25. Saya mulai ayat 24 ini tentang bagaimana hubungan relasi manusia, laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian pasal 3 ayat 10, di hadapan Tuhan mereka telanjang dan malu. Tetapi orang laki-laki dan perempuan yang mengikuti firman Tuhan, mereka tidak dipermalukan,
baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Dampak sangat jelas dari kejatuhan manusia ke dalam dosa ialah kita membenarkan diri, saling menyalahkan, dan kemudian kita dipermalukan karena kita sendiri yang mau mempermalukan diri sendiri. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, penghukuman datang. Manusia diusir dari Taman Eden dan akan menjalani kehidupan dengan penuh susah payah. Manusia putus relasi dengan Tuhan, sumber kehidupan itu. Karena itu dari firman Tuhan ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita satu nasihat Rasul Petrus dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, bukan temanmu ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu bukan kawan. Iblis itu ada lawan yang siap menelan, yang siap membinasakan kita. Hati-hati. Lalu bagaimana cara mengatasi, cara melawan bentuk godaan iblis? Baik yang kasar, ancaman, ancaman, gertakan dan permusuhan, maupun yang halus-halus, tipu-tipu, rayuan, godaan. Ayat 10 dari pertama Petrus pasal 5 itu dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Satu-satunya cara untuk melawan godaan iblis ialah lawanlah dia dengan iman teguh. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri melawan kuasa dan godaan iblis, tetapi Tuhan senantiasa memperlengkapi kita. Tuhan senantiasa meneguhkan kita. Tuhan senantiasa menguatkan kita. Tuhan senantiasa mengokohkan kita jika kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai makhluk yang sangat mudah jatuh ke dalam dosa, maka hiduplah dalam keteguhan iman. Hidup dan selalu dekat dengan Tuhan, itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hanya dengan demikian kita akan dijauhkan dan mengalahkan godaan si iblis yang jahat itu. Amin firman Tuhan. Kita aminkan renungan firman Tuhan, satu pujian dari PKJ 282. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana dalam pengakuan iman Rasul dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu." Sambil persembahan syukur kita serahkan, kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1 dan ketiga, dan pada ayat ketiga kita nyanyi setelah persembahan diberikan sambil memperhatikan protokol kesehatan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami memberi dan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan mendukung pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Kami serahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan kami bacakan Warta Jemaat Triorita Minggu 13 Juni tahun 2021. Ucapan selamat. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja POK Jemaat Triorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani, dapat menghubungi anggota majelis setelah ibadah hari ini atau setiap hari di Sekretariat Gereja POK Jemaat Triorita. Yang kedua, selamat ulang tahun, kelahiran, perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2021. Pesan firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya padamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencangkan. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Pemberitahuan yang pertama, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa liturgi ibadah yang akan digunakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 yaitu tata liturgi bentuk ketiga dengan lagu pujian Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB. Ibadah dilaksanakan di Gereja POK Jemaat Triorita dibagi menjadi dua kali ibadah. Ibadah pagi pukul 9.00 untuk kelompok 1 dan ibadah sore pada pukul 17.00 untuk kelompok 2. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pada pukul 09.00 WITA. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara saudara Daniel Pistanto dengan saudari Natalianti Manala pada hari tanggal Rabu 23 Juni 2021 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja POK Jemaat Triorita. Jika yang bersangkutan hari dalam ibadah ini dipersilakan untuk berdiri, disaksikan oleh jemaat. Ya, terima kasih. Disampaikan buat calon mempelai untuk sebentar setelah ibadah selesai untuk tinggal seketika. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh pemuda-pemudi Jemaat Triorita bahwa akan diadakan retreat pemuda yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu dan Minggu 19 sampai 20 Juni 2021 bertempat di Malino. Bagi pemuda yang ingin ikut bisa menghubungi kontak WA atas nama Maura dengan nomor telepon 0878 1760 4067 dan Bimo 083 876 525 113. Sangat diharapkan partisipasi dari teman-teman pemuda-pemudi sekalian. Terima kasih. Yang keempat, disampaikan kepada seluruh orang tua sekolah minggu Jemaat Triorita untuk partisipasi anak-anak mengikuti ibadah virtual karena akan ada penilaian dari kehadiran dan tugas yang diberikan oleh ibu guru sekolah minggu dan akan dikumpulkan ke dalam grup sekolah minggu atau langsung ke guru-gurunya guna untuk pemberian nilai agama. Jika masih ada orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang belum bergabung ke dalam grup atau kendala lainnya, kami mohon info ke petugas sekolah minggu. Terima kasih. Laporan penerimaan keuangan Gereja POK Triorita tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jumlah Rp9.408.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Yang berikutnya, Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasekasi MTH pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, organis dan song leader, tim multimedia, tenaga administrasi gereja, poster gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami naikkan doa syukur kami kepadamu atas waktu yang indah Tuhan sudah karuniakan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya melalui ibadah kami ini Tuhan, Engkau dipermuliakan senantiasa, dan kami senantiasa membangun relasi yang baik dengan Engkau, sehingga kami dijauhkan dari segala kejahatan yang adalah godaan rayuan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tuhan, teguhkanlah iman kami dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kebenaran-Mu saja yang kami nyatakan dalam hidup kami, dan kami dijauhkan dari kebinasaan karena kuasa kegelapan itu. Bapa di dalam surga, sesungguhnya kami aminkan bahwa dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan di tengah persekutuan ini, aliran berkat pemeliharaan kasih sayang-Mu terus nyata. Engkau alirkan bagaikan sungai yang mengalir. Tuhan, kami rindu bersyukur kepadamu. Kami rindu berterima kasih kepadamu atas berkat-berkat-Mu ini. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau pertambahkan usianya 1 tahun lagi. Bersyukur bersama dengan keluarga yang Engkau pertambahkan usia perjalanan rumah tangga mereka. Tuhan, apa yang Engkau berkati, diberkatilah kiranya untuk selama-lamanya. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan telah sembuhkan dari sakit penyakit yang dideritanya. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Engkau karuniakan kelahiran anak ataupun cucu di tengah keluarga. Bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang Tuhan berikan keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di bangku pendidikan, dan berbagai-bagai cara Tuhan mengalirkan berkat dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melanjutkan setiap berkat pemeliharaan-Mu ini dalam hidup kami, dalam keluarga rumah tangga kami, menyertai kami selaku orang tua ataupun anak, sebagai suami ataupun istri, sehingga dalam keluarga kami nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Di sana adalah aliran berkat anugerah-Mu senantiasa nyata. Tuhan Allah Bapa dalam surga, ketika kami menekuni lapangan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, apapun jenisnya, kami bekerja mengandalkan Engkau, dan Tuhan jauhkan kami dari susah mara bahaya sakit penyakit. Bersama dengan juga di lingkungan kami di sini, di lingkungan Makopsa II, Tuhan berkati Bapak Panglima bersama dengan seluruh jajaran dalam tugas dan pekerjaan, di mana kami sebahagian menjadi bahagian di dalamnya. Sehingga setiap kerja tugas yang kami laksanakan, usaha yang kami lakukan, kami terlindungi, kami aman, dan kami memperoleh berkat-berkat melalui pekerjaan usaha ini dan mata pencaharian ini. Tuhan, kepada jemaat-Mu yang masih berjuang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Tuhan berkati segala upaya yang ditempuh. Oleh kemurahan-Mu Engkau yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi jemaat-Mu. Demikian pun bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang masih berjuang di bangku pendidikan, yang saat-saat sekarang ini sementara mengikuti semester ujian kenaikan kelas,
bahkan juga dalam ujian semester di perkuliahan mereka. Tuhan, teruslah rancangkan masa depan anak-anak-Mu, masa depan yang berhasil di dalam Dikau. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa purna bakti. Berkati dan peliharakan kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani masa-masa pensiun, Tuhan, mereka senantiasa berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam surga, kami rindu berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pelbagai pergumulan yang mereka hadapi. Jikalau ada yang bergumul karena duka cita, hiburkan, kuatkan, dan kokohkan iman mereka. Dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, menjalani perobatan jalan dalam masa-masa pemulihan, sebagaimana yang saat ini dialami oleh hamba-Mu Ibu Naomi Felix di Toraja. Juga kepada hamba-Mu Bapak mertua dari Bapak Alex Tuholero di Bacan, ayah mertua dari Bapak Nofriksen yang saat ini dirawat di Palu. Juga kami terus berdoa buat pemulihan hamba-Mu, istri dari Bapak Pedro. Dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, yang dalam kelemahan tubuh. Apapun penyakitnya ya Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit, Engkau yang berkuasa menyembuhkannya. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba-hamba-Mu. Berkatilah segala bentuk perobatan dan perawatan yang diperolehnya. Biar nyata kuasa kasih mujizat-Mu menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Jikalau ada yang dalam pergumulan, baik dalam keluarga, pergumulan masa muda, pergumulan ekonomi, dan berbagai-bagai masalah kehidupan kami, Tuhan, angkatlah beban pergumulan ini dan berikanlah kelegaan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut. Beberapa dari anggota jemaat-Mu yang karena usianya dalam segala keterbatasan fisik sudah tidak kuat lagi untuk melangkahkan kaki, untuk beribadah, bahkan harus terbaring di tempat tidur. Peliharakan kehidupannya, teguhkan imannya ya Tuhan, agar di masa-masa tua, di masa memutih rambutnya ini, Tuhan berkenan menggendong mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pekerjaan pelayanan dalam gereja Tuhan di sini. Baik dikoordinir oleh majelis gereja, pengurus OIG, dan unit-unit kerja. Berkati kami semua dalam mengemban tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai kepada pelosok. Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, Badan Legislatif, Yudikatif, TNI, Polri. Tuhan berkati, Tuhan pakai dalam mengemban tugas masing-masing. Biarlah bangsa negara kami ini dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Terlebih dalam mengatasi masa-masa pandemi dan pemulihan ekonomi, biarlah Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat kembali menjalani kehidupan dalam tatanan kehidupan yang baru. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, dalam rencana-rencana kerinduan harapan-harapan kami, sebagaimana rencana hamba-Mu Chris dan Natalia yang akan melangsungkan pernikahannya. Tuhan campur tangan, Tuhan bukakan jalan, biarlah semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Dan kami semua dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam doa harapan-harapan kami rindu untuk membawanya kepada-Mu
dalam doa pada saat ini. Demikian. Ya Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan dan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 283, Wahai anakku, janganlah kau lupakan. Dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dalam damai sejahtera dari Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah senantiasa dengan melakukan firman-Nya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini, sebelum kita kembali, marilah kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 pada ayat yang pertama. Surga
Demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.